Gempa bumi dengan magnitudo 5,3 kembali mengguncang Malang Raya. Seluruh warga Malang yang merasakan gempa sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Inilah rekaman video amatir dari warga saat gempa terjadi. Dalam video tersebut terlihat warga yang sedang mengikuti rapat wali murid dan saat vaksinasi berhamburan saat gempa bumi terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara dari rilis yang dikeluarkan BMKG menyebutkan, gempa dengan magnitudo 5,3 terjadi pada Jumat pukul 9.21 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 75 km arah selatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada kedalaman 98 km. Sedangkan warga yang tengah bekerja mengaku merasakan gempa bumi dalam waktu sebentar, sekitar 3 hingga 5 detik sebanyak 2 kali. Warga juga mengaku panik dan sempat keluar rumah saat gempa berlangsung. Sementara itu, dari hasil pantauan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, pasca gempa terjadi suasana nampak kondusif. Pasien maupun warga yang berada di area rumah sakit juga nampak beraktivitas seperti biasa. Hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan maupun korban terdampak gempa bumi tersebut. Kerasa sebentar sih, yang lebih kerasa sebenarnya anak sama istri saya. Waktu itu kan anak saya lagi belajar online gitu kan, tiba-tiba kerasa tempatnya agak goyang gitu kan, terus tanya, ini gempa dah gitu kan, terus istri saya yang lagi duduk gitu langsung teriak gempa gitu. Kebetulan saya lagi habis mandi ganti baju, kedengeran gitu langsung lari keluar. Nah di halaman ada juga beberapa tetangga yang keluar dari rumah gempa gitu, tapi memang nggak begitu kerasa sekali sih, ringan lah gitu. Berapa kali Pak tadi gempanya? Kalau nggak salah 2 kali kerasanya, 2 kali. Itu sekitar jam berapa Pak kejadiannya Pak? Setengah 10. Setengah 10-an? Iya, setengah 10-an gitu. Simon Alfredo melaporkan. Aksi penyerangan terhadap bus Arema FC hingga mengalami kerusakan di beberapa bagian yang dilakukan oleh oknum supporter Persebaya disayangkan oleh manajemen tim Singoedan. Manajemen Arema FC juga resmi melaporkan kasus ini kepada kepolisian dan PSSI. Selain diposting dalam status Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Permana atau Juragan 99, berbagai foto dan video penyerangan bus Klub Arema FC hingga mengakibatkan kerusakan di bagian kaca depan, samping, dan bodi bus viral dalam berbagai laman postingan di media sosial. Dalam video amatir, pengerusakan tersebut dilakukan sekelompok orang yang diduga berjumlah 10 orang, dan satu diantaranya berhasil ditangkap oleh ofisial Arema FC yang berada di sekitar bus. Sudar Maji, media officer Arema FC saat ditemui di kantor Arema mengatakan, Arema FC sangat menyayangkan dan mengutuk kejadian tersebut karena mencederai semangat dari kompetisi sepak bola tanah air. Selain melaporkan penyerangan dan perusakan bus kepada kepolisian setempat, Arema FC juga berkirim surat ke PSSI dan operator Liga PT Liga Indonesia Baru untuk segera menindaklanjuti agar tidak timbul reaksi dari kejadian tersebut. Manajemen Arema FC juga meminta semua pihak atau Aremania agar menahan diri untuk menjaga kondusivitas kompetisi Liga 1. Sementara menyikapi kejadian tersebut, ofisial Persebaya menyampaikan permintaan maaf kepada manajemen Arema FC, mengingat oknum pelaku yang berhasil diamankan menggunakan atribut dan bendera Persebaya. Manajemen Arema FC berharap polisi bisa mengamankan seluruh pelaku penyerang dan diberikan pembinaan untuk meminta maaf kepada Arema FC, Aremania, Persebaya, dan Bonek Mania, serta seluruh supporter di Indonesia karena mencoreng nama baik supporter. Kita sudah mendapatkan laporan dari ofisial yang berada di Jogja. Langkah kita segera melakukan beberapa upaya. Upaya yang pertama yaitu menginventarisir di internal kita kerugian materi karena bis mengalami kerusakan yang cukup luar biasa. Terus kemudian langkah berikutnya kemarin kita sudah langsung melakukan langkah untuk melapor ke pihak kepolisian karena kebetulan ada satu oknum pelaku yang telah tertangkap tangan dan kemudian langsung diproses oleh pihak berwajib. Kita melaporkan semua informasi yang ada kepada pihak federasi untuk bisa menjadikan pertimbangan untuk melakukan keputusan-keputusan utamanya dalam menyelamatkan kompetisi ini.
Yang keempat, kita terus berkomunikasi dan kita juga menerima permintaan maaf dari official Persebaya karena kebetulan oknum pelaku menggunakan atribut beridentik Persebaya, dan alhamdulillah kita juga memberikan respon kepada permintaan maaf dari Persebaya dan kita bisa menerima permintaan maaf itu karena apa yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan kompetisi ini agar terus eksis, agar terus berjalan. Simon Alfredo melaporkan. Mensukseskan program percepatan vaksin COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan bersinergi dengan pemerintah Kota Batu menggelar vaksin massal bagi 5.000 warga masyarakat Kota Batu. Kegiatan vaksin dosis kedua ini berlangsung di beberapa titik di Kota Batu. Kegiatan percepatan vaksinasi ini terus dilaksanakan di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan menggelar vaksin dosis kedua Sinovac bagi 5.000 warga masyarakat. Kegiatan vaksin massal ini berlangsung tanggal 21 dan 22 Oktober dan berlangsung di 11 titik di Kota Batu, diantaranya di Rumah Dinas Wali Kota Batu, Desa Rorombo, Desa Tlekung, Desa Gunung Sari, Rumah Sakit Baptis, dan beberapa tempat lainnya. Percepatan vaksin ini untuk mencapai terbentuknya herd immunity atau kekebalan komunal yang ditargetkan mencapai 70% pada bulan November. Antusiasme warga masyarakat terlihat dari setiap lokasi vaksin yang didatangi ratusan warga masyarakat. Mengingat pentingnya mendapatkan vaksin, selain yang utama untuk kesehatan, sertifikat vaksin juga menjadi salah satu syarat untuk berbagai keperluan. Dalam sambutannya, Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri menjelaskan, untuk mensukseskan program pemerintah percepatan vaksin, Otoritas Jasa Keuangan menargetkan 10 juta vaksin. Sementara itu, Wali Kota Batu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan, karena Kota Batu termasuk satu dari 4 kabupaten kota di Jawa Timur yang mendapatkan vaksin massal kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Alhamdulillah, capaian vaksin di Kota Batu ini termasuk yang lumayan bagus, lumayan tinggi se-Jawa Timur. Kita mungkin di ranking keempat ya dok ya. Dan ranking vaksinasi pertama itu sudah hampir mencapai 90% Bapak, alhamdulillah. Dan vaksin kedua sudah lebih dari 50%. Ini sangat kita syukuri, walaupun saya berharap seluruh penduduk Kota Batu yang di atas 12 tahun itu bisa tervaksinasi, bisa divaksin 100%. Walaupun mungkin agak susah, mungkin tidak mudah, karena ada beberapa hal di samping mungkin ada masyarakat yang secara medis tidak diperkenalkan, tetapi paling tidak ketika itu bisa 95% bahkan 98% itu sesuatu yang luar biasa. Demikian juga vaksinasi kedua, dan saya berharap Dinas Kesehatan terus semangat, dan salah satunya penyemangat adalah kegiatan-kegiatan seperti ini. Pelaksanaan vaksin berlangsung mulai pukul 8 pagi sampai selesai. Diharapkan dengan capaian vaksin di Kota Batu dan turunnya level PPKM Kota Batu dari level 3 menjadi 2, aktivitas masyarakat di Kota Batu bisa semakin meningkat dan perekonomian bisa perlahan pulih kembali. Yon Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat turunnya permintaan dan banyaknya sayur yang datang dari luar Malang Raya, berdampak pada cenderung turunnya harga sayuran di tingkat petani. Akibatnya, hasil panen sering tidak bisa menutupi pengeluaran sehingga petani merugi. Turunnya harga sebagian besar sayur ini sudah berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu. Turunnya harga ini diduga akibat masih belum adanya kenaikan permintaan pasar dan banyaknya sayuran yang didatangkan dari luar kota maupun luar provinsi. Kondisi ini berdampak pada masih turunnya sebagian besar harga sayuran karena stok mencukupi di pasaran. Untuk kawasan Pujon dan sekitarnya, stok sayuran siap panen masih mencukupi dan biasanya pada penghujan stok sayuran akan berkurang akibat terkendala cuaca. Beberapa komoditi sayur mengalami kenaikan, salah satunya seledri. Saat ini dijual di kisaran harga Rp4.000, sementara sawi putih dan wortel kembali mengalami penurunan.
Menurut salah seorang petani menjelaskan, naik dan turunnya harga sayur karena mengikuti harga pasar. Tetapi banyaknya sayur yang didatangkan dari luar juga berpengaruh pada harga sayuran di pasar lokal. Di Pasar Sayur Mantung Pujon, Kabupaten Malang, terlihat aktivitas jual beli, transaksi, dan bongkar muat sayur mulai ramai sejak pukul 7 pagi. Sayur-sayur ini sebagian didatangkan dari luar kota maupun luar provinsi dan dibawa ke beberapa pasar di Malang Raya, Surabaya, maupun ke kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ya kalau sadri segini harganya sekarang mencapai 4.000. Berapa? 4.000. Oh berarti sudah mulai naik Pak ya? Ya. Nah, Pak, ini yang lainnya gimana Pak rata-rata? Sedang turun apa sedang naik ini? agak banyak yang turun, yang naik hanya wortel aja Pak. Wortel Pak ya? Iya. Tapi ya sawi bok juga dengar-dengar ada naik juga. Sudah turun Pak, harganya 700. Sekarang Iya. turun lagi Pak ya? Iya. Pak kalau turun gitu kan gimana Pak? Stok banyak apa gimana ya? Ya stok banyak, pasarnya agak sepi gitu. Sapi Pak. Berarti cuaca nggak begitu berpengaruh Pak ya? Ya, Jadi hasil panen melimpah Pak ya? iya melimpah. Tapi kan ini banyak juga yang dari luar Pak dengar-dengar ya? Sebelumnya kalau daerah sini panennya tidak melimpah Pak. Iya. Jadi dihadirkan dari luar, seperti gubes itu didatangkan dari Bali. Iya. Wortel didatangkan dari Bengkulu gitu loh Pak. Oh gitu Pak ya jadi. Iya, harga yang membuat harga turun itu gitu. Tapi kan Kalau hasil dari sini aja itu insya Allah ya harganya ya tinggi ya. stabil. Stabil Pak ya. Iya. Ini harga turun kan sudah cukup lama juga Pak ya? Ya Satu bulan? habis PPKM ini turun. Berarti hampir 1 bulan ada ya? Iya. Lebih Pak ya? Oke, habis PPKM kalau di PPKM kemarin itu apa masih baik harganya. Masih baik Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Memperingati Hari Santri tahun 2021, dilaksanakan apel yang diikuti oleh para santri sekota Batu. Pada kegiatan apel Hari Santri juga diserahkan piagam dan piala dalam rangkaian peringatan Hari Santri. Jumat 22 Oktober 2021 bertempat di alun-alun Kota Batu. Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga, Bertumbuh, Berdaya, dan Berkarya. Kegiatan apel Hari Santri tahun 2021 ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko beserta jajaran. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP, Forkopimda Kota Batu, Roy Surya PCNU Kota Batu, Kiai Haji Abdullah Tahir, Ketua PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono, Kepala Kantor Kemenak Kota Batu Dr. Andes Imam Turmuji MAG, Forum Kerukunan Umat Beragama beserta undangan lainnya. Pada apel Hari Santri tahun 2021, bertindak sebagai pembina apel upacara Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko dan pemimpin apel Adi Kurniawan dari Pagar Nusa. Acara diawali dengan masuknya pembina apel dan penghormatan kepada pembina apel. Acara dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel, Undang-Undang Dasar 1945 oleh Sri Yana dari Fatayat NU, dan resolusi jihad oleh Ketua Tanfiziyah PCNU Kota Batu Haji Ahmad Budiono. Dalam amanatnya, pembina apel Hajah Dewanti Rumpoko membacakan sambutan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Tema Hari Santri, Santri Siaga Jiwa Raga, sebagai bentuk pernyataan sikap santri di Indonesia yang siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, serta perdamaian dunia. Pada kesempatan tersebut juga dibacakan resolusi jihad oleh Ketua Tanfiziyah PCNU Kota Batu, Haji Ahmad Budiono. Resolusi jihad ini melahirkan spirit dan semangat kaum santri untuk berpartisipasi berjuang mengangkat senjata melawan penjajah. Acara diakhiri dengan pembacaan doa yang dihantarkan oleh Kepala Kantor Kemenak Kota Batu Dr. Andes Imam Turmuji MAG. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam dan piala kepada para pemenang lomba dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 Kota Batu. Di antaranya lomba pencak silat, musabakoh tilawatil Quran, musabakoh qiraatil kutub, dan lomba lainnya. Alhamdulillah, pagi ini di tengah mulai melandainya pandemi COVID-19, Panitia Hari Santri PCNU Kota Batu bisa menyelenggarakan apel perayaan Hari Santri yang ke-7 tahun 2021 yang insya Allah ini merupakan kebanggaan bagi Nahdlatul Ulama dan para santri
bahwa sejak dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, peran ulama dan para santri di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia telah diakui oleh pemerintah maupun bangsa Indonesia. Dan ini betul-betul kita syukuri, kita rayakan, khususnya di Kota Batu, diperingati dengan berbagai event lomba-lomba dan acara dialog kebangsaan. Dan hari ini dilakukan upacara apel Hari Santri se-Kota Batu yang inspektur upacaranya insya Allah nanti Ibu Wali Kota Batu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Batu telah ikut memiliki dan bertanggung jawab akan pelaksanaan peringatan Hari Santri dari tahun ke tahun. Dan pemerintah Kota Batu selalu bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama karena peringatan Hari Santri tidak bisa dilepas dari peran para ulama Nahdlatul Ulama. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 56 seniman Kota Malang menggelar pameran lukisan dengan menampilkan wajah Kota Malang. Sedikitnya 56 hasil karya yang ditampilkan pada pameran tersebut. Pameran lukisan yang berlangsung di Gedung Dewan Kesenian Kota Malang diikuti oleh 56 seniman lukis di Kota Malang. Pameran tersebut mengambil tema wajah Kota Malang, menampilkan 56 hasil karya para seniman. Lukisan yang dituangkan dalam bendera ukuran 90 x 60 meter ini mengupas tentang kondisi wajah Kota Malang pada saat ini. Afgan, salah satu panitia pameran lukisan ini mengatakan, pameran tersebut diikuti oleh 56 seniman. Masing-masing seniman menampilkan satu hasil karya terkait kondisi wajah Kota Malang. Pameran lukisan ini akan berlangsung selama 4 hari. Diharapkan dengan adanya pameran lukisan tersebut, selain memperkenalkan hasil karya kepada masyarakat, juga dapat mengajak seniman muda untuk terus berkarya. Untuk pameran kali ini diikuti oleh 56 seniman, perkiraan segitu. Jadi tiap seniman mengumpulkan satu karya. Kalau temanya sendiri, Mas? Kalau tema untuk pameran kali ini adalah wajah kota. Sebenarnya apa yang diulas dengan wajah kota? Kita cuman melihat respon teman-teman untuk view tentang wajah kota ini seperti apa menurut sudut pandang kita sekarang. Kan terlalu beragam ternyata tentang sudut pandang dari sebuah tema. Kalau bahan sih rata-rata kain, ada yang goni, ada yang sebenarnya bebas, nggak ada pengerucutan bahan. Cuman yang dikerucutkan itu ukuran. Jadi ukurannya di media 90 x 60 cm. Simon Alfredo melaporkan.